Wabarakatuh. Saya Abdurrahman Hakim. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan materi Islam dan budaya Jawa. Jadi apa sih tujuan mata kuliah Islam dan budaya Jawa itu? Jadi di sisi lain itu ada agama, di sisi lain ada kebudayaan. Ini karena adanya kelompok-kelompok yang ingin memisahkan antara agama dan kebudayaan. Kalau agama ya agama aja, kalau kebudayaan ya kebudayaan aja, jangan dicampur aduk. Oh ya, Islam masuk ke Indonesia itu terutama di Jawa didakwakan oleh Wali Songo dengan menggunakan kebudayaan Jawa seperti wayang, gamelan, dan lain-lain. Kemudian pengertian Islam, budaya, dan Jawa. Kalau Islam itu orang yang melaksanakan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji yang bagi yang mampu ya. Kalau kebudayaan itu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya itu apa ya? Adat istiadat, bahasa, pakaian, karya seni, dan lain-lain. Kalau Jawa sendiri itu secara geografis daerahnya itu meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Jawa di masa sebelum adanya Islam ya. Kalau di masa sebelum Islam datang itu kan kita mengenalnya adanya animisme dan dinamisme. Kalau animisme itu kepercayaan kepada roh-roh leluhur ya. Kalau dinamisme kepada benda yang memiliki tuah. Kepercayaan animisme juga percaya kepada roh yang ada dalam benda atau dalam segala tempat. Nah, mereka dulu juga percaya orang-orang yang berkekuatan sakti untuk memanggil roh maupun mengusirnya ya. Terus kaitan nilai Jawa Islam pada aspek ritual. Dari ritual sendiri adalah suatu yang dilakukan secara terus-menerus pada waktu tertentu dan di dalamnya ada aspek seremonial. Contohnya itu kalau dalam Islam ada sholat dan puasa Ramadan ya. Sedangkan dalam kebudayaan Jawa adalah contohnya ya peringatan kematian seperti 7 harian, 40 harian, 100 harian, kemudian seterusnya ya. Dan selain itu ada peringatan kelahiran maupun pernikahan. Munculnya ritual-ritual yang berkaitan antara Islam dan budaya Jawa ditandai dengan 3 hal besar, kelahiran, pernikahan, dan kematian. Bagi masyarakat Jawa 3 hal tersebut adalah 3 hal besar karena hal tersebut merupakan suatu hal yang sakral. Kemudian universal kebudayaan Islam. Universal kebudayaan Islam itu adalah adanya kemauan untuk membuka diri dengan berbagai kebudayaan di dunia. Kalau contoh universal dalam Islam itu menutup aurat ya. Karena secara universal seorang muslim diwajibkan menutup aurat entah di mana kita berada ya. Kalau contoh lain itu bangunan masjid yang dibangun dengan arsitektur penuh simbol-simbol budaya Jawa. Di sisi lain terdapat universal bagi umat Islam. Kemudian pribumisasi Islam. Apa sih pribumisasi Islam itu? Istilah pribumisasi Islam itu dikemukakan oleh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau kita bisa mengenal Gus Dur ya. Secara etimologi pribumisasi sama dengan istilah Indonesiaisasi atau Islam yang mengindonesiakan ya. Artinya mengontekkan Islam dengan masyarakat dan budaya lokal. Misal kita makan sahur, menu buka puasa, masakan khas lebaran, kita tidak bisa diwajibkan menggunakan bahasa Arab, makan kurma dan sebagainya karena Islam masuk Indonesia itu berbaur dengan budaya lokal. Adapun prinsip pribumisasi Islam ya. Yang pertama itu ada bisa menyatukan agama dari Tuhan dan kebudayaan dari manusia tanpa adanya persoalan. Terus menolak Arabisasi ya, kalau artinya itu proses menyamakan keagamaan dengan Muslim di Timur Tengah. Hal ini akan mencabut akar budaya lokal. Pribumisasi bukan upaya menghindarkan timbulnya kekuatan dari budaya setempat, tetapi justru agar budaya tidak hilang. Pribumisasi Islam menjadikan budaya dan agama tidak saling mengalahkan, melainkan berwujud dalam pola nalar keagamaan dan berusaha mempertemukan jembatan yang selama ini memisahkan antara agama dan budaya. Islam pribumi memberikan keanekaragaman interpretasi dalam praktik kehidupan beragama Islam di setiap wilayah yang berbeda-beda. Oh ya, 3 sifat pribumisasi Islam itu ada kontekstual, progresif, ada juga karakter membebaskan yang menjadikan Islam sebagai ajaran yang
dapat menjawab problem-problem kemanusiaan secara universal tanpa melihat perbedaan agama dan etnik. Kemudian yang terakhir ada santri priai abangan. Kalau santri itu kan bisa kita kenal ya, itu yang di pesantren menggali ilmu agama, menguasai ilmu keagamaan. Secara luas itu orang yang selalu mengamalkan ajaran Islam. Kalau priai itu adalah orang yang memiliki jabatan atau punya pengaruh, contoh lurah, kades, guru. Kalau abangan orang Islam tapi tidak menjalankan secara ketat ajaran agama seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Mungkin itu saja dari materi saya ya, sedikit review materi, ringkasan materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.